Sebelumnya saya pernah satu alma mater dengan Pak Fahari di IPTN. Jadi saya sebagai drafter designer di IPTN, project sempat izin Allah N250, N2130 yang sudah terbang tapi tidak pernah keluar izin terbangnya. Jadi kemudian tahun 96 saya keluar, 97 memulai merintis Buletin Asyamil namanya. Nah disitulah asal mula nama Syamil Quran itu dari Buletin Asyamil. Jadi awal sekali saya keluar dari IPTN itu memasarkan buletin itu betul-betul satu lembar, bukan dicetak satu rim dulu, satu lembar dilaminasi, kemudian saya membuat surat untuk menawarkan ke setiap masjid atau perusahaan yang ada jumatannya, kemudian keliling seluruh Bandung, catetin yang langganan-langganan, ada yang paling sedikit 25 lembar, ada yang paling banyak itu satu masjid 200 lembar. Nah ngeteng seperti itu, setelah satu pekan jualan nawar-nawarin, oh ya sekitar satu rim, barulah untuk Jumat pertama itu dicetak satu rim, maklun. Untuk nyetaknya pinjem dulu ke orang tua dan seterusnya, sampai kemudian Allah izinkan dari mencetak buletin Jumat itu ada teman-teman yang mulai tertarik. Oh ya bisa bikin ini, bisa bikin itu cetakan. Oh ya bisa, karena ditanyanya bukan pernah bikin, tapi bisa bikin. Bisa bikin. Nah jadi dari situlah ada yang order bikin nota, kwitansi, kemudian mulai kalender, mulai agenda segala macam. Jadi dari ngurusin buletin Jumat juga melayani jasa cetakan. Jadi sebenarnya profesinya waktu itu masih kontraktor, maksudnya kontrak sana kontrak sini kantornya. Nah jadi dari situ kemudian tahun 99 mulai kami ini menerbitkan novel cerpen Islam. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca atau mendengar atau tahu, itu dulu novel-novelnya Asma Nadia, Helvitiana Rosa, itu kami yang menerbitkan. Yang pertama kali maksudnya mempopulerkan ya, sampai kemudian booming di Indonesia, alhamdulillah izin Allah. Nah dari situ kemudian interaksi kami teman-teman juga di banyak tempat, seringkali saya kok bagus ya kalau mushaf-mushaf dari Timur Tengah, tapi ternyata ada relevansinya yang menghubungkan dengan Toha Putra. Jadi ketika saya masih mahasiswa, ketika saya juga masih bekerja sebagai karyawan IPTN, saya sudah jualan buku-buku Islam, sudah juga jualan majalah pun Al-Quran. Dan Al-Quran yang paling membuat saya terkagum-kagum saat itu, pertama kali itu Al-Quran Toha Putra yang covernya itu emas dan perak. Betul ya? Nah ini Masya Allah, itu saya sebagai penjualnya itu kebagian rezekinya banyak, Mas. Alhamdulillah. Karena laris manis ya, pesan seperti itu. Jadi itu yang kelewat sedikit tadi. Nah 99 sampai dengan tahun 2003 adalah proses-proses yang akhirnya dalam tadabbur kami, kok bagus ya mushaf-mushaf Timur Tengah, kenapa tidak ada yang bisa bikin kayak gini. Nah bertemulah karena dari IPTN pertama sekali merumuskan Al-Quran yang pojok pengen punya kayak Timur Tengah itu, ngobrol dengan lulusan Eropa namanya Pak Imam Mujib. Nah beliau kemudian membuat rancangan mushaf pojok dan size-nya yang size untuk saku itu pertama kali. Setelah jadi mock up-nya kami berhenti karena nggak punya modal untuk mewujudkan. Nah, qadarullah kemudian silaturahim ke semacam lembaga pelatihan begitu di ITB sana ya. Program itu mahasiswa ITB, maksudnya bukan di ITB, mahasiswa ITB banyaknya. Dan di situ kemudian bertemu dengan Pak Sodak, Pak Hafiz. Kemudian Pak Sodak, Pak Hafiz ini waktu saya di situ sharing sebagai pengusaha, mereka masih mahasiswa, mereka ngacung, Pak kalau kami punya gagasan boleh